Desa Sukaluyu biasanya tenang ketika malam tiba. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang menemani warga beristirahat. Tapi belakangan, ketenangan itu seakan direnggut oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak kematian mendadak Maiti, seorang nenek tua yang dikenal masih sehat, malam-malam di desa terasa berbeda. Warga mulai enggan keluar rumah setelah Isya. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah kayu yang berderet. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pohon bambu di belakang rumah Pak Ujang bergoyang, suaranya berderit panjang, seperti keluhan orang sekarat. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar di pintu rumah Pak Ujang. Ia terbangun, menoleh ke arah pintu. Firasatnya langsung tidak enak. Jarum jam menunjukkan pukul 1.35 dini hari. Siapa malam-malam begini? Gumamnya, suara tercekat. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok! 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 Istrinya, Bu Narti, menggeliat ketakutan. Kang, jangan buka. Jangan-jangan. Pak Ujang berdiri pelan, mengambil lampu minyak, lalu melangkah ke arah pintu. Tangannya gemetar. Dengan hati-hati ia bertanya, siapa di luar? Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang mendesing dan bunyi bambu yang semakin keras. Dengan napas tersengal, Pak Ujang membuka pintu sedikit. Hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Matanya menyapu pekarangan. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun, di ujung jalan setapak, ia melihat sosok samar. Hitam, tinggi, berdiri mematung. Mata Pak Ujang membelalak. Sosok itu seperti menatap ke arahnya, 2 titik merah menyala menggantung di wajahnya yang gelap. Pak Ujang cepat-cepat menutup pintu, tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah, astagfirullah. Bu Narti menangis ketakutan, memeluk suaminya erat-erat. Malam itu mereka tak bisa tidur hingga adzan subuh terdengar. Keesokan paginya, warga dikejutkan kabar baru. Kang Dirman, seorang nelayan sungai, ditemukan tak bernyawa. Tubuhnya mengambang di permukaan air, wajahnya pucat, matanya melotot, dan mulutnya penuh lumpur. Padahal, semalam masih ada yang melihat Kang Dirman duduk di pos ronda, bercerita sambil merokok. Tidak wajar, ini bukan mati biasa, bisik warga. Beberapa ibu menutup mulut sambil menjerit kecil ketika melihat jenazah diangkat dari sungai. Pak Lurah berusaha menenangkan, sudahlah, jangan banyak bicara. Kita kuburkan baik-baik. Jangan menambah panik. Tapi sejak itu, ketakutan makin menjadi-jadi. Malam berikutnya, Fajar, seorang pemuda, baru saja pulang dari rumah temannya. Jalan desa gelap, hanya cahaya bulan yang redup menuntunnya. Ia mempercepat langkah ketika melewati kebun bambu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Pelan, lirih, lalu semakin keras. Hu, hu, hu. Fajar berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menoleh, dan di antara batang bambu ia melihat sosok perempuan berambut panjang terurai, duduk membelakangi. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. Bu,
Fajar memberanikan diri mendadak berhenti menangis. Kepalanya perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Mata hitam besar, mulutnya menganga dengan deretan gigi tajam berlumuran darah. Argerg! Fajar menjerit, berlari sekuat tenaga meninggalkan kebun itu. Sampai di rumah, ia jatuh tersungkur di teras, tubuhnya gemetar. Orang tuanya panik mendengar cerita Fajar yang terbata-bata. Sejak malam itu, Fajar jatuh sakit, tubuhnya panas tinggi seakan terbakar dari dalam. Malam ketiga, keluarga Mak Ruminah mendengar suara langkah berat di atap rumah mereka. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atas genting. Anak-anak kecil menangis, bersembunyi di pelukan ibunya. Mak Ruminah berdoa keras-keras, membaca ayat suci dengan suara bergetar. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan terdengar seperti cakar yang menyeret di genting, membuat debu jatuh ke lantai. Tiba-tiba, suara itu hilang. Tapi tak lama, terdengar suara ketukan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Ketika Mak Ruminah menoleh, ia melihat mata merah menyala menempel di kaca, menatap langsung ke dalam. Mak Ruminah menjerit histeris. Hari demi hari, teror makin menjadi. Warga yang berani keluar rumah malam-malam sering kembali dengan wajah pucat, bercerita melihat bayangan hitam mengikuti mereka, atau mendengar suara orang memanggil namanya dari tengah hutan. Beberapa hewan ternak mati dengan kondisi aneh, tubuhnya kering seperti dihisap darahnya. Dan jumlah korban manusia terus bertambah. Desa Sukaluyu seakan diselimuti kutukan. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya sedang mengintai mereka. Namun, di balik semua itu, ada seorang lelaki yang selalu tampak tenang. Ia justru semakin kaya, semakin dermawan, dan semakin disegani. Lelaki itu bernama Herman. Sejak kepergian Kang Dirman, desa Sukaluyu semakin gelisah. Tak ada lagi anak-anak yang berani main petak umpet saat malam. Pos ronda dibiarkan kosong. Lampu-lampu minyak dipasang lebih terang, tapi tetap saja rasa takut tak berkurang. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Malam itu, Jaya, seorang pemuda tanggung, pulang dari ladang lebih larut dari biasanya. Ia baru selesai mengikat hasil panen singkong, tidak sadar jam sudah melewati pukul 10 malam. Di jalan setapak, ia mendengar suara orang memanggil namanya. Jaya. Suaranya berat, seolah keluar dari rongga kosong. Jaya berhenti, menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya kebun pisang yang bergoyang pelan. Ia mempercepat langkah. Jaya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Jantung Jaya berdegup kencang. Ia lari terbirit-birit, hingga hampir sampai di rumah. Namun tiba-tiba, sosok tinggi hitam berdiri menghadang di tengah jalan. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes darah segar. Jaya berteriak histeris, jatuh tersungkur, lalu tubuhnya kejang-kejang. Keesokan harinya, ia ditemukan sudah tak bernyawa. Wajahnya pucat kebiruan, mulutnya berbusa, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Seluruh warga ketakutan. Mereka yakin ada yang salah, ada kekuatan gaib yang sedang menuntut tumbal. Ini bukan mati biasa,
teriak salah seorang warga saat pemakaman Jaya. "Kita harus cari tahu." Pak Lurah berusaha menenangkan, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Ia pun tak bisa tidur, karena malam-malam rumahnya sering diketuk dari luar. Beberapa malam kemudian, giliran Mak Rukiah, seorang janda tua yang tinggal sendirian, menjadi korban. Warga yang tinggal dekat rumahnya mendengar jeritan panjang sekitar tengah malam. Arga. Jeritan itu menggema hingga membuat bulu kuduk berdiri. Namun tak seorang pun berani keluar rumah. Mereka hanya bersembunyi di balik pintu, menahan napas, mendengarkan suara gaduh dari arah rumah Mak Rukiah. Bunyi piring pecah, pintu dibanting, lalu hening. Keesokan paginya, ketika warga memberanikan diri memeriksa, rumah Mak Rukiah berantakan. Tubuhnya ditemukan tergantung di belanda rumah, lidahnya menjulur, matanya melotot ke arah pintu. Namun yang membuat semua bergidik ngeri, di dinding rumahnya ada tulisan merah seperti darah. Belum cukup. Akan ada lagi. Sejak itu, suasana desa benar-benar berubah. Begitu matahari terbenam, semua orang buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Anjing-anjing menyalak setiap malam, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata berkeliaran di jalanan desa. Kadang terdengar suara gamelan samar dari arah hutan, padahal tak ada yang punya hajatan. Kadang terdengar suara tangisan bayi, padahal tak ada bayi di desa itu. Warga mulai yakin, desa mereka sedang dikuasai makhluk halus penuntut tumbal. Namun di tengah ketakutan itu, ada satu orang yang justru terlihat semakin tenang. Herman, lelaki parubaya yang dikenal ramah dan sering bersedekah, sama sekali tidak tampak terganggu. Ia bahkan mulai memperlihatkan kekayaannya. Herman sekarang punya mobil baru, ya? Bisik warga satu sama lain. Katanya juga dia beli tanah di kota, sahut yang lain. Herman selalu tersenyum, seakan tidak peduli dengan desas-desus. Ia bahkan sering membantu biaya pemakaman warga yang mati tidak wajar itu. Namun diam-diam, ada beberapa orang yang mulai curiga. Bagaimana mungkin seorang lelaki desa yang dulunya hanya petani biasa, tiba-tiba bisa jadi kaya raya dalam waktu singkat? Apalagi, jumlah korban tewas seolah-olah selalu diikuti oleh bertambahnya kekayaan Herman. Malam demi malam, teror belum berhenti. Dan desa Sukaluyu semakin tenggelam dalam ketakutan yang tidak ada ujungnya. Malam itu hujan deras mengguyur Sukaluyu. Kilatan petir menyambar langit, seolah membuka tabir kegelapan. Di setiap rumah, lampu minyak bergoyang-goyang ditiup angin, menciptakan bayangan aneh di dinding. Orang-orang tidak berani keluar rumah. Sejak Mak Rukiah ditemukan tergantung dengan pesan menyeramkan di dinding, desa benar-benar terasa seperti kuburan. Orang yang terpaksa tetap berkeliaran malam itu. Bima, seorang pemuda desa yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. Ia harus mencari kambingnya yang lepas dari kandang. Bima. Di tengah derasnya hujan, ia mendengar suara lirih. Suara itu menyerupai suara ibunya. Bima, sini nak. Bima menelan ludah. Ia tahu ibunya sedang tidur di rumah. Suara itu mustahil nyata. Namun entah kenapa kakinya terus melangkah ke arah kebun bambu di pinggir desa. Daun-daun basah meneteskan air, bambu berderit diterpa angin, dan di sana, samar-samar ia melihat cahaya merah berkelip-kelip. Bima mendekat pelan.
Semakin dekat, semakin jelas terlihat Herman, lelaki yang dikenal baik hati itu, sedang duduk bersila di depan sesajen. Di hadapannya, ada kepala kambing yang masih meneteskan darah. Di sekelilingnya, lilin merah berjejer, tak padam meski hujan mengguyur deras. Asap kemenyan mengepul, membawa bau menyengat yang membuat kepala pening. Bima menutup mulutnya agar tidak bersuara. Herman mulai berucap dengan bahasa yang tidak dimengerti, lirih namun penuh tekanan. Suaranya kadang berat, kadang mendengung seperti bukan suara manusia. Tiba-tiba, tanah di depannya bergetar, dan dari kegelapan muncul sosok tinggi besar berwarna hitam, bermata merah menyala. Sosok itu mendekat, mengeluarkan suara raungan panjang yang membuat telinga Bima berdengung. Herman menunduk, lalu berkata dengan suara penuh hormat, "Ambil lagi. Tapi jangan aku. Beri aku waktu. Masih banyak yang bisa kuberikan." Sosok itu mengangguk pelan, lalu lenyap bersama kilatan petir yang menyambar pohon bambu. Bima hampir pingsan melihatnya. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia menutup mulut rapat-rapat, menahan teriakannya. Kakinya gemetar, tapi ia memaksa diri mundur perlahan. Namun tanpa sengaja, kakinya menginjak ranting kering. Kerak! Herman langsung menoleh tajam. Matanya merah, berbeda dengan biasanya. Wajahnya seperti bukan wajah manusia. "Siapa di sana?" Bima panik. Ia berlari sekuat tenaga, menembus hujan dan kegelapan, tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan kabar lain. Pak Idi, seorang bapak paruh baya, ditemukan mati di sawahnya. Kepalanya tenggelam dalam lumpur, tubuhnya seperti ditarik paksa ke dalam tanah. Orang-orang bergidik. Lagi-lagi, kematian yang tidak wajar. Bima ingin sekali bersuara, menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Tapi lidahnya keluh. Matanya kosong, wajahnya pucat, seolah masih dihantui sosok menyeramkan itu. Dalam hatinya, ia tahu, ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dan semenjak malam itu, ia merasa selalu ada yang mengawasinya. Sejak malam itu, Bima tidak bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok hitam bermata merah selalu muncul, berdiri di sudut kamarnya, menatap tanpa berkedip. Ia bahkan mulai mendengar bisikan aneh di telinganya. "Bima, kau lihat sesuatu, ya? Kau lihat sesuatu yang bukan milikmu?" Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Padahal kamar itu sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Malam kedua setelah ritual itu, teror semakin nyata. Saat Bima tidur, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Pelan, berirama. Tok, tok, tok. Dengan gemetar ia membuka kain penutup jendela, berharap hanya ranting yang terbawa angin. Namun yang terlihat membuat darahnya membeku. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. Wajah hitam besar itu mendekat, menempelkan taring panjang ke kaca jendela. Darah segar menetes dari ujung taringnya, menodai kaca. Bima menjerit sekeras-kerasnya. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun di rumahnya yang terbangun. Seolah hanya dirinya yang bisa melihat dan mendengar semuanya.
Keesokan paginya, berita kematian kembali mengguncang. Seorang gadis belia bernama Sri ditemukan tewas di dalam sumur tua. Wajahnya membiru, matanya melotot seolah ketakutan melihat sesuatu. Warga mulai berkumpul di balai desa, membicarakan kemungkinan adanya kutukan yang menimpa Sukaluyu. Ini bukan kematian biasa, Pak Lurah, kata seorang lelaki tua. Semua orang mati dengan cara aneh, dan selalu terjadi di malam hari. Pak Lurah hanya bisa menunduk. Bahkan ia sendiri mulai ketakutan. Di antara kerumunan, Herman terlihat berdiri dengan wajah prihatin. Ia ikut bersuara. Jangan-jangan ada yang salah dengan adat kita. Atau mungkin ada orang yang bermain dengan ilmu hitam. Kata-kata itu membuat Bima yang ada di barisan belakang hampir muntah. Ia ingin berteriak bahwa Hermanlah pelakunya, tapi lidahnya terasa seperti terkunci. Suara aneh di kepalanya berbisik, "Diam, atau nyawamu melayang." Sejak hari itu, Bima merasa kemanapun ia pergi selalu diawasi. Saat ia menimba air di sumur, bayangannya di air bukan lagi dirinya, melainkan sosok tinggi hitam. Saat ia berjalan pulang di sore hari, ia mendengar langkah kaki lain mengikuti dari belakang, meski tak ada siapapun saat ia menoleh. Di malam hari, ia mencium bau kemenyan terbakar di sekitar rumahnya, padahal tak ada yang menyalakan. Bima semakin ketakutan. Ia tahu, itu bukan sekadar ilusi, ia sudah menjadi target berikutnya. Malam ketiga, Bima bermimpi berada di kebun bambu tempat ia melihat ritual Herman. Dalam mimpinya, ia melihat Herman menoleh padanya dengan wajah yang penuh darah. Sosok hitam besar berdiri di belakang Herman, dan keduanya menunjuk lurus ke arah Bima. "Giliranmu sudah dekat." Bima terbangun sambil tercekik. Dadanya sesak, sulit bernapas. Saat membuka mata, ia sadar mimpi itu bukan sekadar mimpi. Di sudut kamarnya, sosok hitam itu berdiri nyata, membungkuk, wajahnya begitu dekat, matanya merah menyala. Bima menjerit, tapi suaranya lenyap di telan malam. Malam itu bulan separuh menggantung pucat di langit. Udara dingin menusuk tulang, dan Bima kembali terjaga dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara terasa begitu malam ini akan ada sesuatu lagi. Dadanya sudah berdegup kencang sejak senja. Dan benar saja. Tepat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Pelan, menyeret, seolah kaki yang pincang. Gesrek, gesrek, gesrek. "Siapa? Siapa di sana?" Suara Bima gemetar. Tak ada jawaban, hanya langkah itu semakin dekat ke kamarnya. Pintu kayu tua berderit pelan, lalu terbuka sendiri. Di ambang pintu, berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah membara. Darah menetes dari taringnya, mengotori lantai. Tangannya panjang, dengan kuku tajam seperti cakar binatang. Sosok itu melangkah masuk, dan tiba-tiba lampu minyak padam. Ruangan hanya diterangi cahaya bulan dari celah jendela. Bima hendak menjerit, tapi suaranya hilang. Tenggorokannya terkunci, seolah ada sesuatu yang mencekik. Ia terhempas ke lantai, tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat, menunduk, wajahnya tinggal sejengkal dari wajah Bima. Dari mulutnya keluar suara berlapis, berat dan menyeramkan. "Diam."
Atau kau jadi tumbal berikutnya. Air mata Bima mengalir deras. Ia berusaha menggerakkan tubuh, namun seolah semua tenaganya disedot habis. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar lantunan doa, lirih tapi jelas. Suara seorang lelaki membaca ayat suci, merambat di bawah angin malam. Sosok hitam itu mendadak menggeliat kesakitan. Matanya yang merah menyala berkedip-kedip, tubuhnya bergetar hebat seperti terbakar. Aarg, raungannya mengguncang kamar. Ia mundur perlahan, lalu lenyap dalam asap hitam pekat. Lampu minyak menyala kembali dengan sendirinya. Bima terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia menangis, bersyukur masih hidup. Di luar rumah, samar-samar terlihat seorang lelaki berpeci putih sedang berjalan melewati jalan setapak. Dialah Pak Kiai Hamdan, seorang alim yang selama ini lebih banyak berdiam diri, mengajar anak-anak mengaji di surau kecil. Bima tidak tahu, tapi malam itu Kiai Hamdan sengaja berkeliling membaca doa karena ia sudah mencium ada yang tidak beres di desa. Kabar duka kembali menyebar. Seorang pemuda ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya kaku, matanya melotot, lidahnya menjulur panjang. Anehnya, tanah di sekitarnya hangus seperti terbakar. Warga makin panik. Ibu-ibu menangis histeris, bapak-bapak berbisik ketakutan. Namun di balik itu semua, Kiai Hamdan diam-diam mulai menyadari sesuatu. Ia menemukan bekas dupa terbakar dan darah hewan di dekat kebun bambu. Tanda-tanda kuat adanya ritual hitam. Bima kini tahu, hanya Kiai Hamdan yang bisa menolongnya. Tapi ia juga sadar, jika ia berani membuka mulut tentang Herman, nyawanya pasti jadi taruhan. Dan malam-malam berikutnya, teror itu pasti akan kembali. Suasana desa Sukaluyu makin mencekam. Seolah kematian sudah menjadi tamu yang rutin datang setiap malam. Hari itu, lonceng di balai desa dipukul keras berkali-kali. Warga berlari berbondong-bondong menuju rumah salah satu warga. Ternyata Pak Sastro, seorang petani tua, ditemukan tewas di sawah. Tubuhnya membiru, mulutnya penuh tanah, dan kedua tangannya mencengkeram erat batang padi seolah ia berusaha menyelamatkan diri. Yang membuat semua orang bergidik adalah tulisan aneh yang tercetak di lumpur sawah, seakan-akan dibentuk dengan jari-jari besar yang bukan milik manusia. Tumbal. Warga menjerit histeris. Ada yang langsung pulang mengunci diri di rumah, ada pula yang mulai menyalahkan sesama tetangga. Ini pasti ada orang yang jadi dalang. Jangan-jangan di antara kita sendiri ada yang pelihara setan. Di tengah kepanikan itu, Herman kembali tampil menenangkan. Dengan wajah serius, ia berkata lantang, "Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita saling menuduh tanpa bukti. Saya yakin, ini ulah makhluk halus yang marah." Namun, justru perkataan itu membuat sebagian orang semakin curiga. Bagaimana mungkin Herman selalu tampak begitu tenang, sementara orang lain ketakutan setengah mati? Bima yang berdiri di antara kerumunan hampir ingin berteriak membongkar segalanya. Namun begitu matanya bertemu dengan tatapan tajam Herman, ia langsung membeku. Dalam benaknya, suara itu kembali berbisik, "Diam, atau nyawa ibumu melayang." Bima langsung pucat pasi. Ia hanya bisa menggenggam tangannya erat, menahan gemetar. Malamnya, ketika desa sudah sepi, Bima berjalan pulang dengan tubuh lunglai. Saat melewati surau,
terdengar suara seseorang memanggilnya. "Bima, kemarilah, nak." Ternyata Kiai Hamdan duduk di serambi surau dengan sebuah kitab terbuka di pangkuannya. Tatapannya lembut namun dalam, seakan bisa menembus apa yang ada di hati Bima. "Aku lihat wajahmu pucat beberapa hari ini. Kau diganggu sesuatu, ya?" Bima tercekat. Lidahnya ingin bicara, tapi rasa takut mengunci mulutnya. Ia hanya menunduk, air matanya jatuh menetes ke tanah. Kiai Hamdan menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Jangan takut, nak. Apapun itu, ingat, Allah lebih kuat dari setan dan manusia manapun." Membuat hati Bima sedikit lega. Ia mengangguk pelan, meski belum berani membuka rahasia yang ia simpan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tengah malam, balai desa mendadak riuh. Seorang penjaga malam berteriak histeris. Warga yang berani keluar rumah mendapati pemandangan mengerikan. Seekor kambing tergantung terbalik di depan balai desa. Tubuhnya terbelah dari perut hingga dada. Darahnya menetes deras membentuk lingkaran di tanah. Di tengah lingkaran darah itu ada sebuah boneka jerami dengan wajah mirip salah satu warga. Semua orang ketakutan, terutama orang yang wajahnya menyerupai boneka itu. Ia langsung pingsan di tempat. Kiai Hamdan yang datang belakangan hanya menggeleng pelan. Ini bukan ulah setan liar, ini perbuatan manusia yang bersekutu dengan jin kafir. Semua orang saling berpandangan, tapi tidak ada yang berani menuduh siapapun. Bima semakin terhimpit. Ia tahu siapa pelakunya, ia tahu siapa yang melakukan semua ritual itu. Tapi setiap kali ia ingin berbicara, bayangan mata merah itu muncul di benaknya. Kini, hanya satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah ia akan selamat sebelum semua rahasia terbongkar? Malam itu, langit desa Sukaluyu seperti dilumuri kabut hitam pekat. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada bintang. Hanya suara serangga malam yang terdengar lirih, seakan ikut merasakan kecemasan yang sedang merajalela. Bima berbaring di ranjang bambunya, tetapi matanya tak bisa terpejam. Nafasnya pendek-pendek, jantungnya berdetak kencang. Sejak pertemuannya dengan Kiai Hamdan sore tadi, ia semakin yakin ada sesuatu yang harus ia ceritakan. Tapi bayangan tatapan Herman terus menghantui benaknya. "Jika kau buka mulut, ibumu mati malam ini." Suara itu kembali berbisik di kepalanya. Angin mendesir kencang, membuat daun-daun bambu di samping rumahnya bergesekan menimbulkan suara srek, srek. Tiba-tiba, Bima mendengar bunyi ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Tubuhnya kaku. Perlahan ia menoleh. Dari balik tirai lusuh, tampak bayangan tinggi besar berdiri diam. Matanya merah menyala menembus kain tirai, menatap lurus ke arahnya. Bima menjerit tertahan, buru-buru menutup mulut dengan tangan. Ia meraih sajadah yang tergantung di dinding, lalu meremasnya kuat-kuat, seakan kain tipis itu bisa melindunginya. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas, seolah tepat di telinganya. "Giliranmu sudah dekat, Bima." Tak kuat menahan rasa takut, akhirnya Bima terlelap meski tubuhnya masih gemetar. Namun tidurnya bukanlah tidur yang tenang. Dalam mimpi, ia melihat dirinya berdiri di sebuah tanah lapang. Di hadapannya terdapat sebuah lubang besar seperti liang kubur.
Dari dalam lubang itu muncul tangan-tangan hitam penuh darah, meraih kakinya. Ia mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur pekat. Setiap kali ia melangkah, tubuhnya semakin gelap. Berdiri Herman dengan senyum menyeramkan, memegang sebuah mangkuk besar berisi darah segar. Akhirnya kau datang juga, Bima. Kau tumbal yang sempurna. Bima menjerit keras, mencoba berdoa. Tapi mulutnya terkunci, tak ada satu ayat pun keluar. Bima terlonjak bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Namun jeritannya tiba-tiba terhenti. Di depan ranjangnya, tepat di lantai kamar, ada jejak kaki besar berlumuran darah. Jejak itu mengarah ke ranjangnya, dan berhenti tepat di sisi tempat ia berbaring. Bima ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Kedua tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Ia merasa seolah seseorang masih berdiri di sana, tak terlihat, mengawasinya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara azan subuh berkumandang. Suara itu menggema dari surau kecil tempat Kiai Hamdan biasa memimpin jamaah. Begitu suara azan itu masuk ke telinganya, jejak kaki berdarah itu perlahan memudar, lalu hilang sama sekali. Udara kamar yang tadi menyesakkan mendadak menjadi lebih ringan. Bima terisak, berlari keluar rumah menuju surau tanpa menoleh ke belakang. Hanya ada satu tekad di kepalanya. Ia harus menceritakan semuanya pada Kiai Hamdan sebelum terlambat. Kini Bima berada di persimpangan paling berbahaya. Jika ia bicara, mungkin Herman akan menghabisinya. Jika ia diam, maka tumbal berikutnya bisa jadi adalah dirinya sendiri. Sementara itu, Herman semakin yakin rencananya mendekati puncak. Udara pagi di desa Sukaluyu seharusnya terasa segar, tapi bagi Bima, setiap tarikan nafas seperti bercampur dengan rasa takut. Kakinya gemetar saat ia berlari menuju surau kecil di ujung jalan. Pintu surau masih terbuka, cahaya lampu minyak berpendar samar. Di dalam, Kiai Hamdan tengah duduk bersila dengan tasbih di tangannya. Wajahnya teduh namun sorot matanya tajam. Seakan beliau sudah menunggu kedatangan Bima. Bima, suara Kiai Hamdan pelan namun penuh wibawa. Kemarilah, nak. Duduklah di sampingku. Bima menelan ludah, tubuhnya lemas. Ia segera duduk, namun tak sanggup menatap wajah sang kiai. Matanya berkaca-kaca, nafasnya tak beraturan. Kiai, saya melihat sesuatu. Suara Bima bergetar, nyaris tak terdengar. Apa yang kau lihat, Bima? Tanya Kiai Hamdan lembut, tapi tatapannya menusuk. Bima menggenggam kedua lututnya, tubuhnya bergetar hebat. Saya lihat Pak Herman, Kiai. Dia melakukan ritual, tengah malam, di kebun kosong belakang rumahnya. Ada kemenyan, ada sesajen, dan ada darah hewan, tapi... Bima berhenti, menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar semakin keras. Kiai Hamdan mendekat, tangannya menepuk bahu Bima dengan lembut. Nak, jangan takut. Katakan semua yang kau lihat. Kau tak sendiri. Panjang, lalu dengan terbata ia melanjutkan. Bukan cuma darah hewan, Kiai. Saya lihat ada boneka jerami dengan potongan kain milik warga. Lalu dia membaca mantra aneh, dan
Dan tiba-tiba saya lihat bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Wajahnya berubah menyeramkan, matanya merah menyala. Air mata menetes di pipi Bima. "Kiai, selama ini, setiap ada warga yang mati, saya yakin itu karena dia. Dia yang menumbalkan mereka." Kiai Hamdan menutup mata sejenak, tasbih di tangannya berhenti berputar. Suaranya berat ketika berbicara lagi. "Allah Maha Besar." Dugaan ini semakin jelas. Pesugihan, kekayaan yang datang mendadak, kematian warga yang tak wajar, semua mengarah padanya. Bima menatap sang kiai dengan wajah penuh kecemasan. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Kalau dia tahu saya sudah buka mulut, mungkin saya akan jadi tumbal berikutnya." Kiai Hamdan menatap Bima dalam-dalam. "Kau telah Allah pilih untuk menyaksikan kebusukan itu. Jangan takut. Kita harus bertindak sebelum lebih banyak nyawa melayang." Tiba-tiba, angin kencang menerobos masuk melalui celah pintu surau. Lampu minyak bergoyang hebat hingga hampir padam. Suara gedebuk terdengar dari atap, seolah sesuatu melompat di atas genteng. Bima menjerit kecil, tubuhnya merapat ke Kiai Hamdan. "Kiai, ada yang datang." Kiai Hamdan berdiri, wajahnya tegas. Ia mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara lantang. "Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah." Suara gemuruh aneh terdengar dari luar, seperti pekikan panjang yang menusuk telinga. Dari jendela surau, Bima melihat sekilas bayangan hitam besar melayang pergi ke arah kebun Herman. Kiai Hamdan menarik nafas panjang, lalu menoleh pada Bima. "Itu tandanya ia tahu kita sudah mulai membongkar rahasianya. Pertarungan ini baru saja dimulai." Bima kini bukan lagi sekadar saksi ketakutan, melainkan bagian dari kunci yang bisa membuka kedok Herman. Namun bayangan maut sudah menempel di punggungnya. Dan Herman tidak akan tinggal diam. Malam kembali menyelimuti desa Sukaluyu. Udara dingin menusuk, dan kabut tipis bergulir pelan di sepanjang jalan setapak. Namun berbeda dengan malam-malam sebelumnya, kali ini suasana desa lebih tegang. Banyak warga yang memilih mengunci pintu lebih cepat, jendela ditutup rapat, dan doa-doa lirih terdengar dari dalam rumah. Kematian beruntun sudah membuat semua orang merasa waktunya kian dekat. Mereka tak tahu siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya. Di surau kecil, hanya cahaya lampu minyak yang temaram menerangi ruangan. Beberapa warga yang dipercaya Kiai Hamdan sudah berkumpul. Ada Pak RT, Ujang, pemuda desa yang dikenal pemberani, juga Rahmat, tetangga yang saleh dan dekat dengan para pemuda. Bima duduk di sudut, wajahnya pucat, tapi ia memaksakan diri membuka pembicaraan dengan suara pelan namun tegas. "Saudara-saudaraku, malam ini kita harus bicara jujur. Kematian yang menimpa desa kita bukanlah hal biasa. Ada sesuatu yang sedang menggerogoti kita dari dalam." Semua menunduk, saling berpandangan. Rahmat berbisik, "Kiai, maksudnya pesugihan?" Kiai Hamdan mengangguk pelan. "Ya. Dan orang itu adalah Herman." Ruangan mendadak hening. Ujang mengepalkan tangan. "Saya sudah curiga. Dari dulu dia biasa-biasa saja, tiba-tiba bisa beli tanah di kota,
mobil baru, sementara di sini orang-orang susah. Saya tahu ada yang tidak beres. Pak RT menunduk, wajahnya berat. Tapi Herman itu orang terpandang di sini, Kiai. Banyak yang segan padanya. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa dia balik menuduh kita. Bima gemetar, lalu memberanikan diri bicara. Dia sudah tahu, Kiai. Tadi malam, ada bayangan hitam yang mendatangi surau. Saya yakin itu kiriman dari dia. Kalau kita tidak segera bertindak, mungkin besok pagi ada korban lagi. Tiba-tiba suara tok, tok, tok terdengar dari luar surau. Semua orang terdiam. Lampu minyak bergetar hebat, seolah ada yang meniupnya. Siapa itu? Seru Ujang dengan suara lantang, tapi tak ada jawaban. Kiai Hamdan menutup matanya, membaca doa perlindungan. Suara itu berhenti, tapi kemudian terdengar geraman panjang dari arah kebun belakang. Seperti suara binatang, tapi lebih berat, lebih menyeramkan. Bima hampir menjerit. Itu suara yang sama dengan yang saya dengar malam saat melihat Herman. Kiai Hamdan berdiri, wajahnya tegas. Kita tidak boleh menunggu. Malam ini juga kita akan bergerak. Kiai Hamdan mulai menjelaskan. Herman mendapat kekayaan dari menumbalkan nyawa manusia. Selama tidak ada yang menghentikan, korban akan terus berjatuhan. Kita harus patahkan ikatan pesugihannya. Rahmat bertanya lirih, bagaimana caranya, Kiai? Kita akan kumpulkan doa, amalan, dan bacaan ayat suci. Kita akan datangi tempat ritualnya. Tapi kita tidak bisa banyak orang, hanya yang siap mental dan iman yang kuat. Semua terdiam. Hanya suara jangkrik terdengar di luar. Ujang maju, menepuk dadanya. Saya ikut, Kiai. Rahmat pun mengangguk mantap. Pak RT menarik nafas panjang. Kalau demi keselamatan warga, saya ikut. Semua mata kini menoleh pada Bima. Ia masih gemetar, namun perlahan mengangguk. Saya juga ikut, Kiai. Saya sudah melihat sendiri. Kalau saya diam, itu artinya saya ikut membiarkan. Tepat saat keputusan diambil, terdengar dentuman keras dari luar, seperti pohon tumbang. Semua orang terkejut. Dari celah jendela surau, terlihat sosok tinggi besar, berwarna hitam, dengan mata merah menyala sedang berdiri di ujung jalan. Bayangan itu menatap lurus ke arah surau, lalu menghilang sekejap mata. Bima jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Kiai, dia tahu rencana kita. Kiai Hamdan menggenggam tasbihnya erat, lalu menatap semua orang. Biarkan dia tahu. Justru malam ini juga kita akan hadapi. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Ini bukan lagi sekadar rumor atau ketakutan, melainkan nyata di depan mata. Herman sudah menyadari adanya perlawanan, sementara Kiai Hamdan dan para warga terpilih sudah bersumpah akan melawan meski harus mempertaruhkan nyawa. Malam itu, langit mendung menutupi bulan. Hanya kilatan petir sesekali yang menerangi gelap gulita desa Sukaluyu. Di tengah suasana mencekam, 4 orang berdiri di halaman surau. Kiai Hamdan, Ujang, Rahmat, dan Bima. Pak RT ikut mengantar, namun tidak sanggup melangkah lebih jauh.
Semoga Allah melindungi kalian, kata Pak RT, suaranya bergetar. Kiai Hamdan mengangguk, lalu memberi isyarat. Mereka pun berjalan ke arah barat, menuju hutan yang dikenal warga sebagai hutan larangan. Konon, tempat itu tidak pernah boleh dimasuki sembarangan. Banyak cerita orang hilang, atau kembali dengan pikiran terguncang. Namun malam itu, mereka tahu jawaban ada di sana. Tanah becek karena hujan sore membuat langkah mereka berat. Ujang berjalan di depan, membawa obor, sementara Rahmat di belakang sambil sesekali melafalkan doa. Bima berada di tengah, tubuhnya gemetar, seakan bayangan kematian bisa muncul dari kegelapan kapan saja. Tenang, Nak Bima, bisik Kiai Hamdan sambil menggenggam tasbih. Ketakutanmu adalah senjata mereka. Jangan biarkan hatimu kosong. Namun tak lama, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan perempuan, lirih, seperti dari kejauhan. Disusul suara kuku yang mencakar tanah di sisi jalan setapak. Ujang menoleh ke arah kanan, dan matanya langsung melebar. Ya Allah, Kiai, itu apa? Di balik semak, terlihat sosok menyerupai tubuh manusia, namun kepalanya terbalik. Matanya merah menyala, dan tubuhnya merangkak cepat mengikuti langkah mereka. Bima menjerit, hampir menjatuhkan dirinya sendiri. Rahmat segera merangkulnya sambil membaca ayat-ayat perlindungan keras-keras. Sosok itu berhenti, tubuhnya mengeluarkan asap hitam, lalu lenyap begitu saja. Jangan berhenti, kata Kiai Hamdan dengan suara mantap. Itu hanya kiriman untuk menakut-nakuti. Semakin jauh mereka masuk, semakin jelas tanda-tanda aneh terlihat. Kain hitam tergantung di pohon, sesaji berupa bunga layu, dan pecahan kendi dengan cairan merah pekat di dalamnya. Bau anyir darah menusuk hidung. Ini jelas bukan darah hewan, gumam Ujang, wajahnya tegang. Kiai Hamdan berhenti, lalu menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Kita hampir sampai. Kuatkan hati kalian. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tabuhan gamelan, pelan namun menyeramkan. Nada-nadanya sumbang, seperti gamelan rusak yang dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Bima menutup telinganya. Kiai, saya tak kuat lagi. Suara itu seperti menembus kepala saya. Kiai Hamdan meletakkan tangannya di bahu Bima. Bersabarlah, Nak. Kau sudah sejauh ini. Justru karena kaulah kebenaran bisa terbongkar. Mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana terdapat batu besar berlumur darah, dengan lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya. Dan di depan batu itu, berdiri Herman. Ia mengenakan jubah merah gelap, wajahnya penuh noda arang, matanya hitam pekat tanpa putih sama sekali. Di tangannya, ia menggenggam keris berukir aneh. Hahaha, suaranya menggema. Aku sudah menunggu kalian. Berani sekali kalian masuk ke tempatku. Ujang langsung mengangkat obor. Setan kau, Herman. Kau bunuh saudara-saudara kami demi harta. Herman tersenyum sinis. Mereka hanyalah tumbal. Dan sebentar lagi, nyawa kalian juga akan jadi bagian dari kekayaanku. Di belakangnya, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Bentuknya menyerupai manusia, namun tanpa wajah, hanya mulut besar penuh gigi tajam.
Kiai Hamdan maju, berdiri paling depan. "Herman, hentikan kesesatanmu sebelum ajalmu sendiri menjemput. Kekayaan yang kau kejar akan berbalik menjadi azab." Herman mengangkat keris, lalu menancapkannya ke tanah. Seketika, tanah bergetar, dan dari balik bumi muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki mereka. Bima menjerit, Ujang menendang salah satu tangan, sementara Rahmat melantunkan doa keras-keras. Namun tangan-tangan itu semakin banyak. Obor Ujang bergetar hebat, nyaris padam. Kiai Hamdan menggenggam tasbih, lalu berteriak, "Allahu Akbar." Cahaya putih menyembur dari genggamannya, membuat tangan-tangan hitam itu terbakar dan lenyap seketika. Herman tersentak mundur, matanya merah menyala penuh amarah. "Kalian tidak akan menang. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali." Pertemuan antara Herman dan para warga akhirnya terjadi. Namun ini baru benturan pertama, karena kekuatan hitam yang menaungi Herman masih jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hutan larangan kini dipenuhi suara-suara aneh. Angin menderu kencang, membuat pepohonan berderak seperti hendak patah. Nyala obor Ujang bergoyang hebat, nyaris padam, sementara di langit, awan hitam berputar membentuk pusaran aneh di atas kepala mereka. Herman berdiri di depan batu besar, tubuhnya dilingkupi aura merah darah. Dari matanya keluar cahaya merah menyala, memantul menyeramkan di sekitar. "Aku sudah memberi peringatan pada desa ini," katanya lantang. "Mereka menolak tunduk, maka satu persatu harus mati. Dan malam ini, kalian akan menyusul." Ia mengangkat keris tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke batu. Suara dentum keras terdengar, dan dari dalam kegelapan muncul makhluk-makhluk mengerikan. Tubuh manusia tanpa kepala, berjalan pincang dengan tangan panjang berlumuran darah. Sosok perempuan berambut panjang menjerit histeris, matanya hitam tanpa bola mata. Bayangan hitam sebesar kerbau, bertanduk panjang, namun tubuhnya tak jelas, seperti asap padat. Bima terjatuh saking takutnya, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, apa itu semua? Ini nyata?" Ujang langsung menariknya berdiri. "Bima, tegakkan badanmu. Jangan biarkan setan itu menguasai rasa takutkan giginya," lalu mengangkat tangannya ke langit. Dengan suara keras ia melafalkan doa. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cahaya putih kecil muncul dari telapak tangannya, namun makhluk-makhluk itu justru meraung lebih keras, semakin mendekat. Kiai Hamdan maju ke depan. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu menutup mata. Tasbih di tangannya berputar cepat, seakan digerakkan oleh angin gaib. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa," bisiknya. Sekelilingnya mendadak dipenuhi cahaya putih lembut. Makhluk-makhluk itu tersentak mundur, meraung seolah kesakitan. Namun Herman tertawa, suaranya berat dan menggelegar. "Hahaha. Jangan pikir doa-doa kecil itu akan menghentikan mereka. Aku sudah memberi makan roh-roh ini dengan puluhan nyawa. Mereka haus, dan kalian akan menjadi santapan mereka berikutnya." Ia mengangkat tangannya, dan seketika, salah satu makhluk tanpa kepala melompat ke arah Ujang. Ujang menjerit, mengayunkan obor ke arah makhluk itu. Nyala api mengenai tubuhnya, namun bukannya terbakar, makhluk itu malah semakin liar.
Tangannya yang panjang mencakar dada Ujang hingga bajunya robek. Arg! Ujang terhuyung, darah menetes dari kulitnya. Rahmat buru-buru menarik Ujang ke belakang, melafalkan doa keras-keras sambil menempelkan tangannya pada luka itu. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya, menghentikan pendarahan. Bima, yang sejak tadi hanya gemetar, mendadak mendengar bisikan halus di telinganya. "Dekatlah padaku, Bima. Kau akan selamat kalau ikut aku." Ia menoleh dan melihat sosok ayahnya yang sudah lama meninggal, berdiri di antara pepohonan. Wajahnya ramah, tangannya terulur. "Bapak?" Suara Bima bergetar. Kiai Hamdan langsung menyambar bahunya. "Itu bukan bapakmu, Nak. Itu tipu daya iblis." Seketika sosok ayah itu berubah, wajahnya meleleh menjadi tengkorak penuh belatung. Bima menjerit histeris, hampir pingsan. Melihat pasukan gaibnya terhalang cahaya Kiai Hamdan, Herman semakin marah. Tubuhnya mendadak membesar, urat-uratnya menonjol, wajahnya semakin menyerupai sesuatu yang bukan manusia. "Aku tidak akan membiarkan kalian pulang hidup-hidup," raungnya. Ia menghunus keris, lalu melompat ke depan. Gerakannya begitu cepat, seperti bayangan yang melesat. Kerisnya nyaris mengenai Kiai Hamdan, namun tongkat kayu sang kiai menahan tepat pada waktunya. Dentuman keras terjadi, membuat tanah bergetar. Kiai Hamdan mundur selangkah, wajahnya tegang. "Astagfirullah, kekuatanmu sudah di luar batas, Herman. Kau benar-benar telah menjual jiwamu." Herman menyeringai. "Dan aku akan menjual jiwa kalian juga." Pertarungan semakin sengit. Herman tak lagi sekadar menggunakan makhluk gaib sebagai tameng, melainkan turun langsung dengan kekuatan gelap yang telah menyatu dalam tubuhnya. Desa Sukaluyu kini benar-benar bergantung pada keberanian Kiai Hamdan dan orang-orang yang bersamanya. Semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir darah yang menusuk hidung. Nyala obor hampir padam, hanya menyisakan cahaya redup yang bergetar bersama rasa takut mereka. Herman berdiri tegak, tubuhnya kini berubah. Kulitnya menghitam, matanya menyala merah, taring tajam keluar dari mulutnya. Dari tubuhnya memancar aura pekat, membuat tanah di bawah kakinya retak. "Tak ada jalan pulang untuk kalian," suaranya bergema, terdengar seperti 1000 suara sekaligus. Makhluk-makhluk gaib yang dipanggil Herman bergerak lebih agresif. Sosok perempuan berambut panjang melayang cepat dan menjerat leher Rahmat dengan rambutnya yang panjang, seolah ular hidup. Rahmat tersedak, wajahnya memerah. "Tolong," suaranya serak. Ujang, meski masih terluka, nekat menebas rambut itu dengan parang yang ia bawa. Namun parang itu patah seketika, seakan menghantam baja. Makhluk perempuan itu menjerit panjang, lalu menendang Ujang hingga terlempar menghantam pohon. Suara tulangnya retak terdengar jelas. "Ujang!" Bima menjerit, namun tubuhnya kaku tak mampu bergerak. Kiai Hamdan menancapkan tongkatnya kembali ke tanah. Ia melafalkan ayat-ayat dengan suara keras, hingga cahaya putih kembali muncul, menerangi sekeliling mereka. Makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan, tubuh mereka mulai memudar. Namun Herman maju, menepis cahaya itu dengan tangan telanjang. Cahaya putih itu pecah seperti kaca dihantam palu. "Dua-dua itu tak ada artinya lagi di hadapanku, Kiai."
raung Herman. Tongkat Kiai Hamdan tergetar hebat, hampir patah. Keringat dingin membasahi wajahnya, meski ia berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, bayangan hitam sebesar kerbau melompat ke arah mereka. Hewan gaib itu menanduk Rahmat, melemparkannya jauh ke udara. Tubuh Rahmat menghantam tanah dengan keras, darah memuncrat dari mulutnya. "Rahmat!" Bima menjerit, berlari ke arahnya. Namun Rahmat hanya sempat menatap sebentar, sambil tersenyum lemah. "Jangan menyerah, Bima." Mata Rahmat terpejam, napasnya terhenti. Kesunyian sekejap meliputi mereka. Hanya suara desir angin dan raungan makhluk gaib yang terdengar. Bima berteriak histeris, air matanya bercucuran. "Kau iblis, Herman! Kau pembunuh!" Herman hanya tertawa keras. "Hahaha. Satu sudah tumbang. Selanjutnya siapa? Kalian semua akan jadi korban." Bima tiba-tiba berdiri, matanya merah karena tangis dan amarah. Ia menggenggam sebuah batu di tanah, lalu berlari nekat ke arah Herman. "Bima, jangan!" seru Kiai Hamdan. Namun terlambat, tubuh Bima sudah menghantam Herman. Batu di tangannya menghantam dada Herman, tapi tubuh itu keras seperti besi. Herman hanya tersenyum sinis, lalu mendorong Bima dengan satu tangan. Tubuh Bima terlempar seperti boneka, berguling di tanah hingga mulutnya berdarah. "Anak bodoh," ucap Herman dingin. "Nyawamu akan segera menyusul." Rahmat membuat suasana semakin kacau. Ujang terluka parah, Bima hampir kehilangan nyawa, sementara Kiai Hamdan harus berhadapan langsung dengan Herman yang kini semakin kuat. Pertarungan ini sudah bukan lagi sekadar perlawanan, tapi perang antara cahaya dan kegelapan yang menuntut tumbal jiwa. Jeritan Bima masih terdengar lirih, tubuhnya tergeletak tak berdaya. Kiai Hamdan berdiri tegak, meski tubuhnya mulai gemetar menahan hantaman kekuatan Herman. Ujang, dengan tubuh penuh luka, masih mencoba bangkit meski darah menetes dari kening dan lengannya. Dari kegelapan, makhluk gaib yang menyerupai serigala raksasa muncul. Matanya merah menyala, air liurnya menetes, dan taringnya panjang berlumuran darah. Ia menggeram ganas, mengitari Ujang yang sudah tak kuat berdiri tegak. Ujang menelan ludah, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, jangan biarkan aku mati di sini," gumamnya lirih. Serigala itu melompat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Cakar hitamnya siap merobek tubuh Ujang. Dengan sisa tenaga, Ujang mengangkat potongan kayu runcing yang ia temukan di tanah. Ia menancapkannya tepat di mulut serigala gaib itu. Makhluk itu menjerit, tubuhnya berasap seperti terbakar. Namun serigala itu masih sempat menghantam Ujang dengan ekornya yang keras seperti besi. "Arg!" teriak Ujang. Tubuhnya terpental keras ke tanah, darah segar menyembur dari mulutnya. Bima, meski tubuhnya sakit, menyeret dirinya ke arah Ujang. "Bertahan, Ujang. Jangan mati. Jangan tinggalkan aku." Kiai Hamdan berdoa keras, menancapkan tongkatnya ke tanah lagi. Cahaya putih menyelimuti Ujang, melindunginya sejenak dari serangan makhluk gaib itu. Namun Herman maju, tangannya melambai seperti mengusir cahaya itu. Aura hitamnya menelan cahaya putih dengan mudah.
Kau pikir bisa melindungi mereka selamanya, Kiai tua? Mereka semua akan mati. Kau pun akan kubakar hidup-hidup, raung Herman. Makhluk perempuan berambut panjang kembali muncul, melilit tubuh Ujang yang sudah lemah. Rambut itu mencekik lehernya, membuat wajah Ujang membiru. Bima berusaha memotong rambut itu dengan batu, namun tak berhasil. Ia justru terseret ikut bersama Ujang. Kedua pemuda itu terjerat, tubuh mereka melayang ke udara, siap dijadikan tumbal. Herman tertawa keras. Hahaha. Dua nyawa sekaligus. Pesugihanku akan semakin kuat. Kiai Hamdan memejamkan mata. Air matanya jatuh. Dengan suara gemetar namun penuh kekuatan, ia membaca ayat terakhir dengan sepenuh hati. Tongkatnya bergetar, lalu pecah berkilauan. Dari pecahan itu muncul cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, menembus kegelapan. Makhluk perempuan itu menjerit melengking, rambutnya terbakar dan lepuh. Ia melepaskan Ujang dan Bima, yang terjatuh ke tanah dengan keras. Namun kekuatan itu juga membuat Kiai Hamdan terpental mundur. Darah mengalir dari hidungnya, tapi nyawanya tipis. Bima juga hampir tak berdaya. Kiai Hamdan berdarah, namun masih berdiri. Sementara Herman, meski sempat terdorong oleh cahaya itu, justru semakin murka. Matanya semakin merah, tubuhnya mengembang, dan suara tertawanya menggema ke seluruh hutan. Pertarungan baru saja memasuki fase yang lebih mengerikan. Hening mencekam menyelimuti hutan setelah jeritan makhluk perempuan lenyap ditelan cahaya doa. Angin malam berhenti berembus, namun hawa panas mendadak menyeruak. Tanah bergetar seakan menolak kehadiran sesuatu yang lebih besar. Bima memeluk tubuh Ujang yang hampir tak sadarkan diri, napasnya tersengal. Bertahan, Ujang, jangan tinggalkan aku. Jangan sekarang. Kiai Hamdan berdiri dengan tongkatnya yang telah retak, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menatap Herman penuh kewaspadaan. Herman merentangkan tangannya ke langit, tubuhnya bergetar hebat. Suara tulang-tulang retak terdengar, kulitnya melepuh, lalu menghitam. Dari punggungnya muncul tonjolan tajam seperti duri. Sementara wajahnya memanjang, taringnya semakin besar, dan matanya merah menyala. Suara tawanya berubah berat, menggema seperti ribuan suara bersamaan. Hahaha. Inilah wujudku yang sebenarnya. Tidak ada lagi manusia yang bisa menandingi kekuatanku. Aroma busuk seperti daging terbakar memenuhi udara. Pohon-pohon di sekitar mulai layu, dedaunan rontok, dan tanah menjadi retak dengan genangan darah yang tiba-tiba muncul. Dengan satu lompatan, Herman sudah berada di hadapan Kiai Hamdan. Cakar hitam panjangnya mengayun, menghantam tongkat sang Kiai. Braaak. Benturan itu membuat tongkat Kiai Hamdan patah menjadi dua. Tubuhnya terpental ke belakang, menghantam batang pohon hingga terdengar suara tulang berderak. Kiai, teriak Bima panik. Namun Kiai Hamdan masih menahan diri untuk tetap berdiri. Bibirnya berdarah, tapi matanya menyala dengan keberanian. Herman berjalan perlahan mendekati Kiai Hamdan. Kau tahu, Kiai tua? Aku bisa saja membiarkanmu hidup, jika kau mau bergabung denganku. Bayangkan kekayaan, kekuatan, dan dunia yang sujud di kakimu. Kau hanya perlu menyerahkan hatimu kepadaku.
Suara Herman berubah menyerupai bisikan ribuan iblis. Bahkan Bima merasakan kepalanya pusing dan hampir tergoda. Namun Kiai Hamdan menutup matanya, berzikir dalam hati. Tidak ada kekuatan selain milik Allah. Kekayaanmu hanyalah fata morgana yang akan menjeratmu ke neraka. Herman meraung marah, lalu menancapkan cakarnya ke tanah. Dari dalam bumi, muncul tangan-tangan hitam yang melilit kaki Kiai Hamdan, Bima, dan Ujang. Bima berteriak, "Tolong!" Tubuhnya ditarik ke dalam tanah hingga setengah badannya tenggelam. Ujang yang setengah sadar hanya bisa mengerang, wajahnya setengah tertutup lumpur. Kiai Hamdan menahan lilitan itu dengan sisa tenaga, namun tubuhnya semakin tertekan.